Dalam sosial media sekarang ini gue yakin kalian pasti banyak melihat postingan-postingan yang menggunakan kata aura. Dalam bahasa gaul modern, kata aura itu mengarah kepada kesan, vibe, atau energi yang terpancar dari seseorang terkait dengan kepribadian, gaya, atau kehadiran mereka. Kata ini sering digunakan di media sosial untuk menggambarkan seseorang yang terlihat karismatik, berwibawa, atau memiliki daya tarik tertentu. Dalam divisi light heavyweight UFC, menurut gua hanya ada dua tokoh yang kerasa kalau mereka benar-benar merepresentasikan deskripsi dari kata aura tersebut. Yang beneran nampak kalau mereka petarung yang benar-benar gak macam-macam. Dan berita bagusnya bagi kita semua adalah kedua orang tersebut bakal bertarung minggu ini sebagai pengisi laga utama UFC 313. Alex Poatan Pereira versus Magomed Ankalaev. Prajurit dari pedalaman hutan rimba Brazil dihadapkan dengan jenderal tarung dari pegunungan Dagestan. Meskipun secara urusan promosional menurut gua UFC beneran jauh ketinggalan dari boxing, dimana biasa yang seru cuman press conference utama dan face off, tapi tanpa ketemu sekalipun saja pertandingan ini dapat dikatakan merupakan personal bagi kedua petarung. Kenapa bisa begitu? Semuanya bakal dijelasin di sini. Jadi selamat kembali ke channel Fight Indo, di mana dalam rangka untuk penyambutan antisipasi akan main event minggu ini, dalam video ini kita bakal bahas secara penuh tentang Alex Pereira versus Magomed Ankalaev, yang bakal mencakup latar belakang kedua petarung dan seluruh alur cerita menuju pertandingan besar yang satu ini. Namun sebelum itu gue mau bicara sejenak tentang pertandingan-pertandingan yang lain, dimana selain Poatan Ankalaev sejauh ini kita masih ada beberapa nama besar dan matchup menarik yang bakal disiapkan pada 313. Contohnya ada main eventnya antara Justin Gaethje yang dalam pertandingan pertamanya setelah melawan Holloway bakal menghadapi Rafael Fiziev dalam laga rematch yang menggantikan Dan Hooker yang kemarin cedera. Pertandingan besar mereka pada ajang UFC 313 ini dijadwalkan untuk bertempat pada waktu UFC biasanya. Jadi kartu prelimnya bakal mulai dari sekitar jam 5 atau 6 subuh yang bakal lanjut sampai ke main event yang biasanya mulai sekitar jam 12 atau 1 siang. Seperti video stand off biasanya kita bakal mulai dari sang penantang yang dalam kasus ini adalah Magomed Ankalaev. Ankalaev ini jujur sebenarnya bisa jadi calon kontender untuk salah satu petarung dengan nasib paling sial dalam sejarah UFC. Dalam pertandingan debut UFC-nya melawan Paul Craig, ia berhasil mendominasi pertandingan sampai ke ujung ronde terakhir. Dan di saat semua orang yakin bahwa debutnya berhasil jalan dengan mulus, Ankalaev malah terkena jebakan kuncian di detik-detik terakhir dari ronde terakhir, di mana ia memilih untuk tap out sinyal menyerah. Setelah kekalahan tersebut demi membuktikan bahwa ia masih layak berada dalam UFC, Ankalaev berhasil mencatat 3 kemenangan beruntun sebelum dihadapkan dengan kontroversi lainnya dalam bentuk petarung asal Moldova, Ion Cutelaba. Cutelaba ini petarung yang orangnya suka memprovokasi dan cari masalah, jadi gak heran kalau sebelum pertandingan Ankalaev banyak diganggu oleh Cutelaba. Contohnya sebelum pertandingan dalam oktagon, Cutelaba menghampiri Ankalaev sebelum bel penanda ronde pertama dimulai. Namun, masalah terbesar datang dalam pertandingan sendiri, di mana wasit menghentikan laga setelah Ankalaev berhasil membuat Cutelaba terluka, meski nampak bahwa Cutelaba masih bisa lanjut bertarung. Penghentian awal itu memang pas itu banyak sekali dikritik, apalagi muncul banyak argumen yang mengatakan kalau Cutelaba hanya pura-pura terluka untuk mancing Ankalaev. Ya, akhirnya semua itu memaksa laga pertandingan ulang antara mereka berdua, di mana kali ini Ankalaev benar-benar membuat Cutelaba tidur nyenyak. Lalu habis Cutelaba, Ankalaev kembali manjat tangga divisi dengan berbagai kemenangan beruntun. Dimana karena sekarang ia lagi dalam 9 win streak, maka UFC mengatur untuk pertandingan antara dirinya melawan mantan juara Polandia, Jan Blachowicz, dalam pertandingan perebutan posisi juara light heavyweight yang kosong setelah ditinggal Jiří Procházka yang cedera. Apakah ini saatnya Ankalaev menjadi juara? Ya tentu tidak. Kalau iya maka pertandingannya melawan Pereira bakal terjadi lebih awal. Sekali lagi Ankalaev dihadapkan dengan nasib yang benar-benar gak hoki, di mana hasil dari pertandingannya melawan Blachowicz dinyatakan seri padahal banyak yang anggap kalau Ankalaev yang harusnya menang. Pertandingan itu emang menjadi puncak kesialan dari karir Ankalaev. Bayangkan aja, kesempatan jadi juara terpaksa hilang karena keputusan kontroversial dari wasit. Namun tak sampai di situ, karena setelah pengalaman pahit tersebut, ia dihadapkan melawan Johnny Walker, yang dimana dalam pertandingan tersebut ia agak sengaja menendang Walker pakai lututnya, yang seperti kita semua tahu tentu itu ilegal. Mungkin sedikit beruntung gak didiskualifikasi, tapi sekali lagi pertandingannya berakhir bukan dengan menang atau kalah, tapi dianggap no contest. Ya, sama seperti Cutelaba, Walker dan Ankalaev diberi rematch yang berakhir dengan Walker yang tidur.
Pertandingan terakhir Ankalaev agak cukup baru pada ajang UFC 308 di Abu Dhabi. Ia melawan petarung asal Kroasia, Aleksandar Rakic, yang kali ini bebas dari segala aneh-aneh, di mana ia berhasil menang berkat keputusan wasit. Setelah laga yang satu ini, ia langsung memanggil satu nama untuk ditantang bertarung. Alex, stop running away for me. Kisah pertarungan Alex Pereira bukan dimulai di dalam oktagon maupun dalam gym, tapi ia memulai kerja kerasnya di sebuah toko ban di Brazil. Jadi ceritanya Alex Pereira yang berumur 12 tahun memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja di sebuah toko ban. Ia bekerja di bengkel ban selama 10 jam sehari, mengangkut ban dalam kondisi yang kotor. Di tempat tersebut ada banyak anggota kerja yang membawa alkohol untuk meringankan beban kerja mereka. Karena bekerja di tempat yang sama, Pereira ternyata ikut-ikutan, dan hasilnya ia malah kecanduan. Alkohol ini pada waktu itu memberikan banyak sekali dampak negatif ke dalam hidupnya. Sampai akhirnya dalam upaya untuk mencari jalan keluar dari kecanduan alkoholnya, ia mulai masuk ke dunia tarung, dimulai dari langkah pertamanya masuk ke dalam gym kickboxing. Ternyata Pereira cukup jago dalam urusan bertarung. Saking jagonya, ia berhasil menjadi juara 2 divisi dalam organisasi Glory Kickboxing, lalu masuk ke UFC dan menjadi juara 2 divisi juga, di mana sampai sekarang ia masih berkuasa dalam divisi light heavyweight sebagai sang juara. Nama-nama korbannya juga cukup banyak dan semuanya gak abal-abal. Total ada 5 nama mantan juara yang telah ia pernah KO dalam karirnya sejauh ini dalam UFC, yang isinya ada Sean Strickland, Israel Adesanya, Jan Blachowicz, yang tadi Srilon Ankalaev, Jiri Prochazka, dan Jamahal Hill. Dan Jiri lagi. Pertandingan terakhirnya adalah pertandingan melawan petarung ranking 7 pada waktu itu, Khalil Rountree Jr. Mungkin masalah antara Ankalaev dan Pereira dimulai dari pengumuman yang satu ini. Ankalaev beserta timnya gue yakin menganggap pertandingan melawan Khalil Rountree ini sebagai salah satu bentuk ketidakadilan, di mana harusnya Ankalaev yang mendapat kesempatan menantang juara setelah mengalahkan Johnny Walker. Alex Pereira sendiri terkejut dengan UFC yang memasangkannya melawan Rountree. Ia menyatakan bahwa ia sebenarnya meminta untuk Ankalaev, namun pihak Ankalaev sendiri yang menolak, di mana mungkin ada masalah dengan lokasi atau waktu. Namun Pereira sebagai juara merasa bahwa Ankalaev tidak memiliki hak sebagai penantang untuk menentukan lokasi. Selain alasan tersebut, Ankalaev yang sudah mempersiapkan diri melawan Rakic pada 308 juga mungkin menjadi salah satu faktor kenapa ia tidak dipilih untuk melawan Pereira pada 307. Alex versus Rountree berakhir menjadi salah satu pertandingan yang paling seru tahun lalu, di mana mereka berdua tukar serangan sampai Pereira berhasil menang via TKO ronde 4. Dan akhirnya pada bulan Januari tahun ini UFC memberi pengumuman yang bisa membuat Ankalaev tenang, di mana ia dipastikan akan melawan Pereira pada UFC 313. Mungkin bagi beberapa orang hal ini dianggap tidak adil karena Ankalaev bertanding pas Ramadan. Namun ia sendiri telah mengatakan bahwa ia siap dan yakin bahwa hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Setelah pengumuman tersebut, ia sendiri langsung lompat ke Twitter dan mencuit pesan kepada Pereira yang berbunyi seperti ini. Kau telah menandatangani surat wasiatmu. Aku akan menghukummu karena menghindar dariku dan aku akan membuatmu terlihat seperti seorang pria yang bekerja di bengkel ban, bukan petarung profesional. Dia pergi ke semua acara UFC cuman buat dapat alkohol gratis dan cari perhatian. Sementara aku udah berlatih keras untuk 8 Maret. Sama. Maka Ankalaev secara resmi udah menyinggung 2 hal penting dalam hidup Pereira. Yang pertama ada masa lalunya di bengkel, dan yang kedua pertarungannya melawan alkohol, di mana hal-hal tersebut dianggap sangat serius oleh Pereira. Lalu selain itu juga ada beberapa cuitan lain, dan yang paling lucu menurut gua adalah yang satu ini. Aku udah capek-capek manjat gunung, tebang pohon, berenang di air membeku, dan Alex malah buat video joget-joget kayak cewek di TikTok. Sebenarnya ada teori yang menurut gue cukup masuk akal, di mana yang mengurus dan mengatakan semua hal tersebut dalam akun sosial media Ankalaev adalah agen darinya, yaitu Ali Abdelaziz, yang juga merupakan agen dari petarung terkenal lain seperti Islam Makhachev, Umar, Habib, Getji, dan Kamaru Usman. Ali Abdelaziz ini memang sudah terkenal oleh fanbase MMA untuk menggunakan akun sosmed petarungnya untuk mempromosikan pertandingan maupun memanas-manaskan situasi. Apalagi dilihat dari personalitas Ankalaev sendiri yang nampak tidak mungkin bahwa ia bakal melontarkan komentar-komentar tersebut. Shaman. No shaman. Jadi begitulah preview laga UFC 313 Pereira versus Ankalaev. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan kalau boleh video ini boleh tolong di-engage lebih dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton.